Fakta Israel. Ini ya, di-subscribe nih teman-teman yang belum subscribe. Nanti akan dapat update informasi terbaru tentang Israel, ada di sini semua yang bukan hoax. Yang di Fakta Israel, teman-teman, ayo subscribe YouTube-nya Fakta Israel. Dan jangan lupa di-like semua videonya, diviralkan. Haleluya. Juga Anda tolong subscribe punya saya juga ya. Jangan kelewatan lu, gila lu nonton 6.700 gratisan semua lu. Di-like dan di-subscribe. Haleluya. Haleluya. Oke, Kak Monik boleh dilanjut lagi. Silakan dijawab dulu. Ibu Monik, Ibu Monik sedikit tambahan bahwa Mercy itu Mercy ya, M-E-R-C. Iya, tahu ya, Mercy. Mereka selalu berhubungan dengan radikalis. Terima kasih. Oke. Iya. Lanjut. Justru itu ya. Oke. Pertama tentang ekonomi ya. Saya share screen lagi ya. Jadi Bapak bisa nonton di sebentar saya lupa. Di mana tadi saya taruh? Oke. Jadi untuk lihat tentang ini dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu, untuk mencerahkan tentang apa itu Gaza, tolong nonton dulu nanti ya setelah acara ini, 15 tahun Israel keluar dari Gaza. Ini video saya bikin tahun 2020 kemarin. Dan yang nonton kasihan banget hanya 380 orang. Padahal itu penting sekali Bapak Ibu supaya pada tahu kalian ngapain sih gitu ya, nuduh Israel penjajah segala macam. Sementara Israel udah say goodbye sama Gaza. Gitu ya. Dan Gaza dulu ini adalah daerah wilayah yang sangat produktivitas sayur-sayurnya tuh tinggi sekali, mereka impor ke Eropa. Tapi sekarang apa? Yang kita dengar beritanya kelaparan lah, pengungsi lah, ekspor ke Eropa. Tetapi yang sekarang kita dengar adalah mereka kelaparan, mereka miskin. Makanya butuh donasi dari Indonesia yang UMR-nya lebih rendah daripada Palestina. Nggak masuk akal, makanya Bapak Ibu harus nonton. Gitu ya. Ini jelas banget kok gimana di sebelah sini nih, mana nih. Ketika Israel keluar dari Gaza, sinagoga dibakar-bakarin. Coba Bapak Ibu bayangin kalau Israel keluar dari Yerusalem. Gereja Makam Kudus bisa-bisa udah nggak ada lagi. Jejak-jejak kekristenan bisa-bisa udah islamisasi. Seperti yang terjadi dengan Hagia Sophia. Gitu ya. Nah ini pertanyaan tadi tentang ekonomi gitu ya. Tapi berkaitan juga dengan apa yang saya kasih lihat di sini. Maaf tadi yang nomor 1 saya lupa nama bapaknya. Nah, Bapak bisa nonton di sini ya. Kenapa mereka bertahan di jalur Gaza? Ini ada video-video Bapak Ibu untuk memperlengkapi Bapak Ibu melawan misinformasi. Ini semua di sini. Nah, Bapak tadi bilang kenapa ekonominya kayaknya tepi barat lebih bagus daripada di Gaza. Tidak juga, kita lihat ini. Saya stop share dulu karena lupa tadi udah. Oke. Nah ini ya saya kasih lihat, ini kawasan Rimal di Gaza yang dekat banget dengan pengungsi beach camp tadi, Syahati camp. Saya kasih lihat sedikit aja. Video yang Anda lihat ini adalah kawasan Rimal di kota Gaza. Kota Gaza berada di jalur Gaza yang berhadapan dengan Laut Mediterania. Tidak seperti bayangan kita tentang Gaza, yang penuh reruntuhan bangunan akibat serangan Israel atau kamp pengungsi. Ternyata kota Gaza sama seperti kota-kota di Indonesia. Ada kampus, mall, mobil, dan toko emas. Not in Dubai, but we're in the golden market of Gaza, where you come here to get your bling bling and look fresh. Let's come. Gaza bukan cuma nama yang kerap muncul dalam berita atau slogan para demonstran pendukung Palestina. Gaza juga disebut beberapa kali dalam Alkitab.
Awalnya penduduk Gaza adalah orang Awi yang dipunahkan oleh orang Kaftor dari Kreta. Ya, itu tadi saya share sedikit saja tentang situasi di Gaza. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, kotanya bagus kayak gitu ya. Ada toko emas lagi. Tetapi kita sibuk beri donasi, masuk akal enggak? Sementara sebetulnya ini masih banyak nih kalau Bapak Ibu mau lihat ya, ada di Fakta Palestina juga saya waktu bikin tentang apa yang tidak diberitakan oleh media-media. Bagaimana anak-anak muda Gaza gitu ya, anak-anak muda Gaza sangat aktif di media sosial dan mereka juga punya kesenangan untuk selfie-selfie di restoran, selfie-selfie di kafe. Mereka juga senang dengan gaya busana yang keren-keren. Jadi sama kayak gaya hidup hijabers metropolitan di Indonesia. Nah, itu semua hal-hal yang tidak diceritakan oleh media kita. Gitu ya, yang diceritakan tuh yang nggak benernya. Jadi kalau mau ditanya ekonomi di Gaza bagus atau tidak, jawabannya standar Pak, sama kayak di Indonesia. Ada yang miskin, ada yang kaya, gitu ya. Ada yang mampu punya rumah yang bagus, ada yang rumahnya biasa-biasa saja. Nah, apakah mereka butuh donasi? Ya tadi saya jawabannya. Mereka standar gajinya, UMR-nya itu sebetulnya lebih tinggi daripada di Indonesia. Tetapi memang pekerjaan hampir tidak ada kalau mau mulai dibilang seperti itu. Tidak adanya kenapa? Karena memang pemerintahan di Gaza yang dipimpin Hamas itu sibuk untuk belanja alutsista. Paham ya, jadinya ya sibuk mengalokasikan dananya untuk beli rudal dan sebagainya. Makanya orang-orang ini cari kerja ke Israel. Israel hanya bisa mengeluarkan 5.000 saja izin setiap tahunnya. Jadi mereka tidak bebas untuk keluar dari Gaza. Dan mereka kenapa bertahan di jalur Gaza? Sebetulnya Bapak, mereka tidak ingin bertahan di jalur Gaza. Mereka ingin keluar, ingin pergi, tetapi nggak bisa, susah banget. Mereka disandera oleh Hamas. Coba Bapak tanyakan deh, kalau Bapak punya teman di Gaza, bisa nggak datang ke Indonesia? Kalau tidak ditandatangani izin keluarnya oleh Hamas, mereka nggak akan bisa keluar. Mereka butuh izin keluar dari Hamas. Dan untuk keluar dari dari wilayah Gaza, mereka berarti masuk ke wilayah mana? Wilayah Israel.